Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana syahrul ramadhana syahrul ibadah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil ummah wa bisabang ila maroke baldatan thayyibah wa rahmah wa bi Pancasila asasah amma ba'du. Hadiril muhtaramin, para ulama, para hadir, para masyayikh dimanapun berada. Barangkali ada beberapa sahabat-sahabat sekalian di rumah atau dimanapun berada yang menunggu-nunggu kajian ini, karena beberapa hari ini, tepatnya kalau nggak salah mulai Senin lah, atau 4 hari yang lalu, saya tidak berkesempatan dan tidak ada waktu untuk membaca, ya sekedar membaca saja tidak sempat karena ada masalah yang harus saya selesaikan. Dan alhamdulillah masalahnya tadi sudah rampung, dan insya Allah kita akan bisa mulai lagi istiqomah dan membalah kitab Dalail Khairat. Baik, sebelum kita mulai, mari kita bacakan Fatihah kepada al-muallif hadil kitab, yaitu Abi Abdillah bin Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli. Mudah-mudahan Fatihah ini bisa memberikan semangat, bisa memberikan manfaat, dan mudah-mudahan dengan lantaran Fatihah ini semua amal ibadah dari al-mu'allif diterima, dan segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila khadir Nabi Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi. Summa ila khadrati al-muallif Abi Abdillah Muhammad bin Sulaiman al-Jazuli wa Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jailani wa Sayyidi al-Bahawuddin an-Naqsabandi. Summa ila khadrati awliya ilahi kiram Mbak Ja'far Shadiq, Mbak Umar Said, Mbak Abdul Jalil, Mbak Abdul Qahar, Mbak Sumun Kurum, Mbak Sanusi, Mbak Yasin, Mbak Ahmad, Mbak Rifai, Mbak Ahmad Mutamahim, Mbak Musakhihi Muhammad bin Idris, Qaddasallahu sirrahum wa ranarudrihahum wa yulidarujatihim syai'illahi lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pemirsa dimanapun berada dengan saya dalam sebuah acara atau sebuah kajian atau sinau bareng, yaitu kita sama-sama membuka, minimal membaca kitab Dalail al-Khairat. Di beberapa postingan Facebook saya sudah saya tuliskan bahwa saya sampai saat ini belum menemukan downloadan kitab ini, tetapi saya menemukan di Google Play Store. Jadi kalau sahabat-sahabat ingin membaca, bisa membuka Google Play Store, kemudian install Dalail Khairat. Karena kitab Dalail Khairat ini tidak hanya di Jawa saja, tidak hanya di Indonesia, tetapi kitab ini sangat masyhur di seluruh dunia. Sampai 20 tahun yang lalu ada yang sempat mencatat murid dari Abi Abdillah bin Sulaiman al-Jazuli itu menembus angka 12.000 murid yang mengamalkan itu. Itu belum dihitung saya. Jadi kalau dihitung dengan saya berarti 12.001 itu masuk dengan saya. Dan kebetulan pada hari ini kita sampai pada faslun
fi fadli sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sampai pada pasal atau bab yang menerangkan tentang fadilah dari sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di dalam kitab yang saya pegang ini halaman 11. Halaman 11 ya, ini terbitan Kudus. Silahkan kalau mau membuka terbitan Kudus, ini halaman 11. Karena beda, seperti awal saya katakan, beda mujiz itu loh, beda buku dan beda urut-urutan. Jadi saya sampaikan dulu yang di buku ini. Kalau di buku ini yang dibaca pertama kali itu adalah tawasul, ya, tawasul, mulai tawasul kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kemudian tawasul kepada biasa al-mu'allif, al-musonef begitu, kemudian tawasul juga kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Hampir di semua kegiatan hampir tawasul kepada Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Baru kemudian di sini disebutkan tawasulnya yaitu kepada Ja'far Shadiq atau Sunan Kudus. Kemudian Umar Said atau Sunan Muria, Mbah Abdul Jalil. Ini Mbah Abdul Jalil yang insya Allah kalau nggak salah ini yang di Tulungagung itu ya, Mujiz Thariqah Naqsabandiyah itu. Mbah Abdul Qahar, Mbah Siwonegoro, Mbah Sanusi, Mbah Yasin, Mbah Ahmad, Mbah Rifai, Mbah Ahmad Mutamakim. Ini yang di Pati, makamnya yang di Pati, Jawa Tengah. Kemudian Syekh Muhammad Amir bin Idris. Nah, ini yang dibaca itu dulu ya, yang dibaca tawasul dulu, kemudian membaca rata-rata ini semua ada, hampir semua. Saya cek buku terbitan mana yang Jawa Timuran ini ada ini juga. Ini istighfar 3 kali, kemudian membaca tasbih hamdalah 3 kali, hasbiyallahu ni'mal wakil juga 3 kali, terus al-mu'awwidzat 3 kali, dan maksud saya al-mu'awwidzat itu al-mu'awwidzat gini ya, al-mu'awwidzat itu al-falak al-ikhlas, al-falak, an-nas, itu al-mu'awwidzat. Kalau al-mu'awwidzaten itu al-falak, an-nas saja. Ini yang saya maksud, ini al-ikhlasnya saja. Al-ikhlas 3 kali, kemudian al-mu'awwidzaten 1 kali dan 1 kali. Nah, kemudian baru rutinan yang dibaca harian-harian itu. Baik, saya akan membacakan fadilah pasal keutamaan dari membaca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah azza wa jalla, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Qala Allahu azza wa jalla, Allah berkata, azza wa jalla, azza maha luhur, wa jalla dan maha agung. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan malaikat-malaikat Allah itu yusholluna bersolawat. Kalau dimaknai secara Jawa, nyampaikan rahmat takzim ala nabi kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, he eling-eling wong akeh amanu yang iman sapa alladzina sallu maka bersolawat langkau semuanya alaihi kepada Kanjeng Nabi, wasallimu taslima dan sampaikanlah salam kalian semuanya tasliman dengan keselamatan yang benar-benar. Jadi ini sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Allah dan malaikat. Jadi bukan kita, jangankan kita yang sebagai seorang manusia atau seorang hamba, Allah saja, malaikat-malaikatnya ini semuanya bersolawat kepada Kanjeng Nabi.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih hebatnya atau sangarnya dari sholawat itu ya. Maka kemudian Allah berpesan kepada orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian semuanya kepada Kanjeng Nabi. Karena apa? Karena Allah berserta malaikatnya itu membaca sholawat. Oke. Wayurwa dan diriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan bahwa sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ja'a data yaumin wal busyratu fi wajhihi faqala. Pada suatu hari Kanjeng Nabi terlihat ini senang sekali ya, bahagia gitu, terlihat wajahnya sangat mencorong. Apa yang menjadikan beliau sangat senang sekali? Coba kita telusuri di sini. Faqala, maka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, innahu ja'ani Jibrilu alaihi salam, sesungguhnya karena Jibril datang kepadaku. Faqala, maka berkata, amatardo ya Muhammad Allah yusolli alaika ahadun min ummatika illa sholaitu alaihi asyra. Barang siapa yang ridho wahai Muhammad Allah yusolli alaika, bagi orang-orang yang bersolat kepadamu, salah satu saja dari umatmu, asyra dengan lipat 10. Jadi ini yang biasanya masyhur ya, masyhur disampaikan, barang siapa bersolawat kepadaku satu kali saja maka akan dilipat gandakan 10 kali. Ini sangat masyhur sekali yang di kalangan para pendakwah. Ini yang pendakwah ya, kalau saya bukan. Saya kostum aja nggak punya, kostum sebagai ustadz aja nggak punya. Mosok kan ahadun, salah satu orang min ummatika dari umatmu, illa salam tu, kecuali saya menyelamatkan alaihi kepada ahadun asyra dengan lipat 10. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, inna aulan nasi bi aktsaruhum alayya sholatan. Kanjeng Nabi pernah berkata, salah satu yang menjadi unjuning menungso, manusia yang utama adalah orang yang memperbanyak sholawat kepada Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad, memperbanyak sholawat. Kalau ditanya belajar bagaimana memperbanyak sholawat, itu belajar dengan orang-orang torikoh ya. Orang torikoh itu satu kali tarikan saja itu sudah membaca apa ya istilahnya, sudah membaca zikir ya. Bahkan jalannya saja, gerak langkahnya saja, kiri kanan itu sudah merupakan bentuk zikir. Agak diangkat sedikit Kak, karena angkat lagi ya, operatornya kecil-kecil, jadi ya nggak apa-apa. Jadi orang torik ini saya contohkan orang toriko ya, nanti saya juga akan mencontohkan orang pernafasan atau orang-orang pencak silat ini, meskipun saya bukan pendekar pencak silat, tapi saya mengamati saja. Torikah saja, begitu satu kali tarikan nafas, set, la ilaha illallah, set, tarik, putar sini, langsung tembus ke atas ini. Itu dibiasakan kali ya, satu kali tarikan nafas, set. Atau juga dalam bentuk gerakan begini, maksud saya begini, jalan ya, jalan itu sambil melangkahkan kaki kiri kanan itu, la ilaha illallah, la ilaha.
illallah. Lah, jadi jalannya agak cepat ini. Sambil merupakan irama zikir ya. La ilaha illallah. Itu kalau iramanya adalah atau zikirnya adalah zikiran Allah. Bagaimana kalau sholawat? Banyak cara. Ada yang menggunakan tasbih. Saya itu kadang-kadang di saku saya ini memegang tasbih itu bukan pamer, saya itu bukan orang alim, bukan. Tapi mengingatkan salah satu pengingat bahwa ada kewajiban diri sendiri untuk berzikir. Kadang-kadang itu kalau kita tidak membiasakan berzikir, tidak merupakan sebuah apa istilahnya, keistiqomahan sehingga menjadi habit ya, menjadi habit, maka akan susah untuk membaca atau membiasakan itu. Tetapi kalau sudah merupakan habit atau merupakan kebiasaan terus, maka itu akan mudah. Sehingga kalau misalkan penghobi sholawat itu ketika mau berjalan saja, maka dia jalannya juga sambil membaca sholawat. Ini yang kemudian membedakan atau antara orang yang tidak berzikir, tidak membiasakan zikir dengan orang yang biasa-biasa saja. Makanya kemudian kenapa saya membawa tasbih kadang-kadang itu sebagai perlambang untuk mengingatkan saya bahwa saya punya kewajiban untuk berzikir. Terserah jenengan bagaimana untuk mengawali, untuk membiasakan sholawat. Caranya apa? Contoh sederhana. Ini dari saya pribadi ya. Saya pribadi membiasakan contoh membaca sholawat Fatih. Karena ini yang di awal ketemu atau di awal ketemu sudah saya sampaikan bagaimana cara saya mendapatkan ijazah sholawat Fatih. Tinggal bagaimana mengamalkan minimal dengan doa saya. Jadi doa saya itu ketika ini selalu saya gabung dengan sholawat Fatih. Jadi gini, tata krama ya, teknik atau tata krama berdoa sambil ini buka rahasia ya, supaya doa kita diijabah oleh Allah. Kalau misalkan kita sudah menggunakan metode cara seperti itu tapi masih belum dikabulkan, ini gimana Kang Sismanto? Berarti doa terus. Masih perlu ditambah lagi jam tayang doanya. Butuh riyadhah, butuh latihan itu supaya doa kita itu dikabulkan. Lah, salah satu tata cara itu kalau kita sekolah itu kan ada cara ya, antara pembukaan, isi, penutup. Jadi begini, ketika anggap saja isi ini adalah isi doa kita, pembukaan ini adalah tata cara, dan penutup ini adalah tata cara atau etika kita berdoa. Maka etikanya berdoa itu minimal ya 1 bismillah, hamdalah, sholawat. Ini di pembukaan. Ini agar doa kita dikabulkan. Perhatikan, minimal bismillah, hamdalah, sholawat. Coba ada yang menggunakan hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yafina ma yukal Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, hamdan yuafi, itu hamdalah. Bismillah dulu, hamdalah, terserah ya, hamdalahnya ini bentuknya apa, bisa hamdan alhamdulillah atau apapun. Baru yang ketiga sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ini etika berdoa. Pembukaan harus ada itu 3 hal ini. Saya ulangi, pembukaan, isi doa, penutup ya. Pembukaan, isi doa, penutup. Pembukaan saya ulangi lagi, ada 3, bismillah, hamdalah, sholawat ya. Oke. Kenapa saya bisa
bahasanya melanggengkan atau membiasakan sholawat Fatih, karena sholawat Fatih selalu saya rangkai di sini, di doa ini, di bab pertama ini, bab bab pembukaan ini, Jadi kalau misalkan saya membaca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ukhil wa khatim lima sabaqa nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Itu pembukaan doa sebelum saya menyampaikan isi doa. Setelah itu baru isinya bebas, terserah ya Allah. Sing utange akeh ya Allah, utangku akeh ya Allah, lunaskanlah ya Allah, lunaskanlah ya Allah, lunaskanlah ya Allah. Ya, terus ya Allah, ya Allah, umur saya sudah 35 tahun ya Allah, tapi saya belum menikah. Ini isi doa. Nah, ini bebas, diisi apapun boleh. Nah, baru yang terakhir, ketiganya, yaitu penutup. Penutup juga harus ada etika, ya, ada etika berdoa, yaitu dibalik, ya. Biasanya etikanya sama, ya, pembukaan penutup sama. Ada hamdalah, ada sholawat, ya, ada sholawat, ada hamdalah. Biasanya kalau orang-orang NU itu sebelum ditutup membaca doa sapu jagat dulu. Masih ingat kiai-kiai kampung itu selalu membaca doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sholawat dan hamdalah. Selawatnya bentuknya apa? Wassalamun alal mursalin. Nah, itu bentuk selawatnya. Walhamdulillah, hamdalahnya walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana kalau misalkan bentuk penutupnya itu selawat dan hamdalah yang beda? Boleh. Misalkan pakai penutup doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Boleh seperti itu. Jadi etika berdoa seperti inilah yang membuat, ya, yang membuat doa-doa kita bisa mustajabah. Tapi tidak saknaliko, ya, enggak harus sudden tiba-tiba terus kemudian mak badun diijabah oleh Allah, ya tidak. Butuh proses. Sama halnya ketika saya berdoa tidak diijabah, bolak-balik, ya. Jangan dianggap yang ngomong ini ketika berdoa langsung ijabah. Enggak juga. Ditolak, belum di ACC malah bolak-balik. Tapi ya itu yang tidak dipublish, ya. Biasalah yang kalau public speaker itu kan biasa menyampaikan yang rodok bombastis, rodok gimana gitu, ya. Akhirnya yang disampaikan itu yang dikabulkan. Contoh yang dikabulkan apa? Contoh sederhana, misalkan ada hujan deras, tiba-tiba doa, ya Allah, bismillah gitu, ya. Pakai itu tadi, susunan itu tadi, kemudian ya Allah, muga-muga ya Allah udane garing, udane tidak hujan lagi. Lah, tiba-tiba seketika itu juga udannya selesai. Loh, Kang Sismanto, apakah pernah berdoa hujan ketika hujan meminta reda tidak reda? Ya bolak-balik, malah lebih banyak. Itu kan yang berhasil itu kan cuma sekali saja, lainnya ya tidak berhasil. Makanya yang dipamerkan atau yang disampaikan itu yang berhasil, yang tidak berhasil malah lebih banyak. Silakan kalau misalkan ada sahabat-sahabat yang dimanapun berada yang ingin menyampaikan, saya kasih waktu, ya, menyampaikan suatu doa, ya, atau kerentek atau keinginan, zauk itu ketika menyampaikan itu kemudian dikabulkan, itu silakan, yang boleh dituliskan di situ. Atau bisa dituliskan di kolom komentar, ya, ingin menyampaikan. Saya
pernah menyampaikan, saya pernah ini apa? Saya pernah berdoa langsung dikabulkan. Saya pernah ini. Kalau misalkan begini Kang, saya ini seorang jomblo lama sekali. Saya adalah jomblo yang sangat lama sekali. Kemudian nembak perempuan dewasa, cantik dan sebagainya begitu. Kemudian ditolak. Apakah ini bentuk doa? Ini bukan doa, ini ikhtiar. Beda dengan doa. Kalau ditolak itu, ini bukan doa yang ditolak ya. Beda konteksnya. Jadi yang saya sampaikan adalah langsung memintanya kepada Allah. Kalau ini kan memintanya kepada calon mertua ya, beda konteksnya, beda. Baik, kita lanjutkan membaca sholawatnya. Jadi apa ya tadi? Pertama, fadilah pertama, membaca sholawat sekali saja maka kita akan mendapatkan 10 kali lipatan. Kemudian barang siapa ridho untuk membaca sholawat, maka atau membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi sekali saja, maka juga hampir daknya sama, istilahnya sama tapi dengan bahasa yang beda. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna awlan nasi aksaruhum sholatan. Ini tadi utama-utamanya manusia yaitu memperbanyak membaca sholawat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alaiya shollat alaihil malaikatu madama yusolli alaiya falyuqallil inda dzalika auli yukatsir. Dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sholat alaihi man sholla alaiya, barang siapa bersolawat kepadaku, sholat alaihi maka bersolawat kepadanya. Siapa itu yang bersolawat? Al malaikatu malaikat madama yusolli alaiya, ketika seseorang itu bersolawat kepadaku. Jadi ketika kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi, maka malaikat juga membacakan solawat kepada kita. Maka apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, fal yuqallil inda dzalika auli yukatsir, maka bersedikitlah atau perbanyaklah membaca sholawat. Tergantung apakah kamu menginginkan ketika mendapatkan balasan langsung itu mensedikitkan ataukah memperbanyak membaca sholawat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bihasabil mar'i minal bukhli an azkura indahu wala yusolli alaiya. Diceritakan salah satu orang yang medit begitu, orang yang pelit, bakhil, ketika berzikir kepada Allah tetapi tidak bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Ini dilakopi sebagai orang yang medit atau orang yang pelit. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aksiru as-sholata alaiya yaumal jumu'ati, maka perbanyaklah membaca sholawat di hari Jumat. Ini kurang tahu ini kenapa fadilahnya apa kok suruh membaca. Kalau misalkan sahabat-sahabat ada yang tahu atau sudah menemukan kenapa kita diminta memperbanyak membaca sholawat di hari Jumat, bisa disampaikan di kolom komentar ya. Ini saya belum menemukan ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya min ummati marratan wahidatan kutibat lahu asyru hasanatin wa muhayyat anhu asyru sayyiatin. Barang siapa salah satu umatku membaca sholawat satu kali saja, kutibat lahu, maka dicatat 10 kebaikan, wa muhayyat anhu asyru sayyiat, dan dihapus 10 keburukan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla hinna yasma'ul adzan wal iqamah Allahumma. Ini membaca sholawat ketika mendengar baina adzan dan iqamat. Artinya dibaca setelah adzan, biasanya rata-rata dibaca setelah adzan. Apakah dibaca setelah jeda 5 menit? Boleh. Boleh selama dia belum iqamah.
Ya, doanya apa? Atau selawatnya apa? Allahumma rabba hadhi da'wati tamah. Kalau dibaca di sini, Allahumma rabba hadhi da'watin nafiyah wa salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudan alladhi wa'ata halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Ini redaksi yang tertulis di sini. Beda dengan yang biasa kita baca-bacakan atau yang dihafalkan oleh anak-anak di masjid-masjid itu. Karena yang hafal biasanya anak-anak. Kalau orang tuanya jarang adzan. Yang sering adzan adalah anak-anak. Adzannya sampai cewempreng ngono kae. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, kasih cilik ya, ngimbangi suaranya yang tua-tua itu. Beda kalau yang tua-tua ya Allahu Akbar. Nah, ini jadi saya ulang lagi redaksi doa setelah membaca azan. Kalau di sini adalah redaksinya Allahumma robba hadidha watin nafiyah wa sholatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilah wa ba'atsu maqamam mahmudanil ladzi wa'ata halat lahu syafa'ati yaumil qiyamah. Artinya Allahumma robba hadidha watit nafiyah. Ya Allah, robba hadidha wati, Tuhannya doa yang nafi'ah, yang bermanfaat, wassalatil qa'imah, dan sholat yang didirikan, ati Muhammadanil wasilah, datangkanlah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah, wal fadilah, dan kefadilahan, wa ba'athu, dan utuslah aku kepadanya, atau bahasanya dekatkanlah aku kepadanya, maqamam mahmudah, kepada tempat yang utama, mahmud, alladzi wa'atah, di mana saya kembali, halat lahu syafaati yaumil qiyamah, ketika pada hari kiamat saya mendapatkan syafaat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shalla alaiya fi kitabin thumma nazalal malaikatu tusalli alaihi madama ismi fi dzalikal kitab. Kanjeng Nabi berkata, salah satu fadilah satu lagi kemudian apa? Apabila seseorang menulis ya, atau bersolawat kepadaku fi kitabin, di dalam kitab, menulis kitab solawat lah sederhananya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini biasanya kebiasaan saya ketika dulu waktu di pesantren ya, itu kitab-kitab yang saya beli, kalau awal-awal itu saya tulisi sholawat di depannya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dengan harapan bahwa sholawat itu menjadi wasilah ya, ikut mendoakan lah sederhananya begitu. Nah, di sini disebutkan ini penjelasannya, selagi malaikat akan mendoakan, mensolawatkan kepada kita selama tulisan di dalam kitab itu masih ada. Wa qala Sulaiman adrani man aroda ayas alallaha hajatahu falyukthir bi sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan Sulaiman ad-Darani mengatakan begini, barang siapa ingin menginginkan permintaannya diijabah oleh Allah begitu, maka perbanyaklah membaca sholawat kepada kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Summa yas'alillaha hajatahu wal yakhtim bi sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampaikan hajatnya kepada Allah dan ditutup dengan sholawat kepada kanjeng Nabi. Ya Allah hajatku, ya Allah hajatku, muga-muga ya Allah virus-virus corona COVID-19 ini sirna. Nah, terus ditutup dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ditutup dengan seperti itu. Saya lanjutkan lagi ya.
terlalu pelan ya saya membacanya ya, karena kadang-kadang menjelaskan kalau ngaji pasan, ngaji puasa di pesantren-pesantren khususnya di akhir-akhir bulan Ramadan itu tinggal membacanya saja, pokoknya khatam. Oke, saya baca saja lebih cepat karena karena ini ya apa istilahnya, ngejar target juga ya, karena target kita khatam juga kitab ini. Waruya, kelewatan. Fa innallaha yaqbalu sholataini wa huwa akramu min wa huwa akramu min ayyada'a ma bainahuma. Fa innallaha yaqbalu sholataini, sesungguhnya Allah menerima dua solat, wa huwa akramu, dan sholawat itu akramu lebih mulia min ayyada'a ma bainahuma, dibandingkan dengan berdoa di antara kedua waktu sholat itu. Saya sudah diketek sama operator, waktunya sudah habis. Tetap saya lanjutkan. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shallaliya yaumal jumati mi'ata marratin ghufirat lahu khati'atun samaniya sanatan. Ini tadi ketemu yang tadi saya tanyakan, ini jawabannya. Barang siapa bersolawat kepadaku yaumal jumati, pada hari Jumat, mi'ata marratin, 100 kali, dicatat ya, ini ijazah, saya ijazahkan ini. Barang siapa bersolawat kepadaku pada hari Jumat 100 kali, maka ghufirat lahu khoti'atun samanina sanatan, maka dosa-dosanya diampuni 80 tahun. Enteng loh ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, setiap hari Jumat 100 kali saja. Bener enggak? Yes, yang penting saya mendapatkan ijazah ini dari guru-guru saya sampaikan kepada jenengan, mudah-mudahan jenengan mengamalkan juga, membaca sholawat setiap hari Jumat 100 kali. Pahalanya apa? Yaitu dosanya diampuni selama 80 tahun. Daripada sampean nunggu Lailatul Qadar, ya susah sekali ketemu. Bahkan sampai mencari sholawat Lailatul Qadar itu sampai ditungguin pada awal-awal Ramadan. Terus dicari terus agar ketemu dengan Lailatul Qadar. Tetapi ketika panjenengan membaca sholawat kepada Kanjeng Nabi 100 kali pada hari Jumat, maka dosa-dosanya diampuni Allah selama 80 tahun. Alah, ora percaya Kang gak percaya. Ora percaya ya wis, wong podo-podo gak ngerti nih. Kalau bicara masalah gaib ini kan enggak semuanya enggak apa istilahnya, semuanya enggak tahu. Kita membacakan ini Fatihah kepada orang-orang yang meninggal. Sampai kita kan enggak tahu. Toh juga selama ini juga tidak balik. Loh, ini kan bagaimana kalau salah? Minimal sebagai motivasi. Mau membaca sholawat itu juga baik. Begitu kira-kira ya. Sahabat-sahabat dan siapapun dimanapun berada, mudah-mudahan pembacaan balah kitab Dalail Khairat yang sedikit ini bisa menjadikan kita wasilah nantinya mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin Allahumma amin. Mari kita sama-sama tutup pengajian ini dengan membacakan sholawat Tibil Qulub ya 3 kali, kemudian kita sambungkan dengan ijazahnya dari Mbah Yai Hasyim Asy'ari, sholawat li khamsatun. Kita 3 kali sholawat Tibil Qulub.
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. لخمسة أضفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. Waktu Indonesia Tengah sudah azan. Selamat berbuka kepada saudara-saudara yang menjalankan ibadah puasa. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.